Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu, adik dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Kita masih membahas pelajaran subfisika khususnya sub gerak lurus, di mana episode sebelumnya kita sudah mengenal berbagai macam gerak lurus. Di antaranya yang pertama gerak lurus beraturan di mana kecepatannya konstan. Yang kedua gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan yang konstan. Yang ketiga gerak jatuh bebas di mana itu merupakan salah satu contoh gerak lurus berubah beraturan. Di mana untuk gerak jatuh bebas kecepatan awalnya 0, sedangkan percepatannya diganti dengan percepatan gravitasi, simbol A diganti dengan simbol G, di mana kalau tidak diketahui dalam soal dianggap percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita lanjutkan dengan macam gerak lurus yang lainnya, yaitu yang keempat. Di sini kita lihat, kita baca terlebih dahulu. Gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak dari suatu benda yang dijatuhkan dari suatu ketinggian tertentu di atas tanah dengan suatu kecepatan awal. Dan dalam geraknya benda mengalami percepatan gravitasi yang tetap, di mana hambatan udara diabaikan. Jadi benda yang mengalami gerak vertikal ke bawah harus dipenuhi syarat. Yang pertama, dia ada kecepatan awal. Nah, percepatan A sama dengan G diganti dengan simbol G, artinya percepatan gravitasi. Jadi kalau kita lihat skema gambarnya seperti itu, titik acuan dari benda di tanah dalam H meter, kecepatan awalnya ada, percepatan diganti dengan percepatan gravitasi. Nah, gerak vertikal ke bawah GFB ini juga merupakan salah satu contoh gerak lurus dipercepat beraturan yang dapat kita turunkan rumusnya sebagai berikut. Nah, ini kita bisa turunkan rumus dari gerak vertikal ke bawah atau GFB. Jadi dari turunkan dari rumus gerak lurus berubah beraturan, kita turunkan rumus gerak vertikal ke bawah dengan catatan ada kecepatan awal dan ada percepatan yang diganti dengan percepatan gravitasi. Jadi bisa kita turunkan seperti ini. Ini rumus gerak lurus beraturan. Ini gerak vertikal ke bawah. Pertama, kita lihat gerak lurus beraturan. Maksudnya kecepatan awal akhir sama dengan kecepatan awal plus percepatan dikali waktu. Kita turunkan menjadi gerak vertikal ke bawah. Dicetak kecepatan akhir dan dia juga ada kecepatan awal. Nah, percepatan ini diganti dengan percepatan gravitasi T-nya tetap. Ini rumus dari gerak jatuh bebas yang diturunkan dari gerak lurus berubah beraturan. Kedua, kita sudah ketahui bahwa jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang mengalami gerak lurus berubah beraturan ya sama V0T plus setengah AT kuadrat. Ini kita turunkan, jadi S-nya kita ganti dengan H sama dengan tetap V0T plus setengah, A-nya kita ganti G ini kuadrat. V0T plus setengah T kuadrat. Yang terbukti lagi. Yang terakhir, rumus gerak lurus berubah beraturan V2 kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Ini kita turunkan. Jadi gerak vertikal ke bawah VT kuadrat, kecepatan awalnya ada, V0 kuadrat plus percepatannya diganti dengan tanggung gravitasi S-nya kita ganti H. Inilah rumus dari gerak jatuh bebas yang diturunkan dari gerak lurus berubah beraturan. Dimana di sini ketentuannya kita lihat
VT kecepatan setelah selang waktu, meter per detik, V0 kecepatan awal benda, G gravitasi bumi meter per sekon kuadrat, satuannya H jarak yang ditempuh oleh benda diukur dari titik acuan dalam satuan meter. Ini ada 3 rumus gerak vertikal ke bawah dengan kecepatan awal diturunkan dari rumus gerak lurus berubah beraturan. Nah, itulah macam jenis gerak yang keempat, yaitu gerak vertikal ke bawah. Nah, jadi kita lanjut gerak macam-macam gerak yang terakhir, yaitu kita lihat gerak vertikal ke atas. Ini adalah macam gerak yang terakhir dari gerak lurus. Gerak vertikal ke atas adalah gerak dari suatu benda yang dilemparkan vertikal ke atas dengan suatu kecepatan awal tertentu, dan dalam geraknya benda mengalami percepatan gravitasi yang arahnya berlawanan dengan arah gerak. Jadi benda yang melakukan gerak vertikal ke atas harus dipenuhi syarat kecepatan awal ada. Nah, percepatan diganti dengan gravitasi dengan tanda minus karena dia berlawanan arah dengan arah gravitasi yang menuju ke tanah atau ke bumi. Gerak vertikal ke atas juga merupakan salah satu contoh dari gerak lurus berubah beraturan yang rumusnya dapat kita turunkan sebagai berikut. Nah, kita di sini bisa kita gambarkan sebelum kita turunkan rumusnya. Kira-kira ini ada materi benda dilempar ke atas, akan jatuh lagi ke bawah. Ini tanah ya, kita anggap bumi. Ini tinggi maksimum. Nah, seperti ini. Ya, berlawanan arah, maka lambang dari percepatan gravitasi adalah minus. Nah, dia juga bisa kita turunkan rumusnya dari gerak lurus berubah beraturan dengan catatan kecepatan awal ada dengan percepatan bertanda minus. Ini bisa kita turunkan rumusnya dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, sini gerak vertikal ke atas. Lagi-lagi yang pertama kita lihat rumus dari gerak lurus berubah beraturan, VT sama dengan V0 plus AT. Ini kita turunkan rumusnya, kecepatan air ada, kecepatan awal pun ada. Nah, percepatan gravitasi diganti dengan minus G. Nah, ini terbukti lagi. Yang kedua, jarak V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, S-nya kita ganti dengan H. Ya, tetap ada kecepatan awalnya. Nah, ini kita ganti minus gravitasi GT kuadrat. Yang terakhir, GT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Ini rumusnya kita turunkan lagi, VT kuadrat kecepatan awalnya ada, kita ganti A nya ganti G, S nya kita ganti H. Inilah rumus dari gerak vertikal ke atas yang kita turunkan dari gerak lurus berubah beraturan. Di sini ada catatan di mana VT kecepatan setelah sekon meter per detik, V0 kecepatan awal benda meter per sekon, G gravitasi bumi meter per sekon kuadrat, kurang nih. T selang waktu sekon, H jarak yang ditempuh oleh benda diukur dari titik acuan dalam 1 meter. Di sini ada catatan yang penting sekali. Pertama, kecepatan naik sama dengan minus kecepatan turun. Jadi andai kala kecepatan naik itu 10 meter per sekon, maka kecepatan turunnya minus 10 meter per sekon. Itu hanya menunjukkan bahwa kecepatan turun adalah berlawanan arah dengan kecepatan naik. Yang kedua, waktu naik sama dengan waktu turun. Andai kata waktu naiknya 10 sekon, maka waktu turunnya pun 10 sekon, maka totalnya menjadi 20 sekon. Yang ketiga, yang terpenting, pada saat tertinggi kecepatan benda 0. Jadi pada saat tertinggi kecepatan maksimum, justru benda kecepatan benda 0 karena dia berhenti sesaat. Nah, benda yang melakukan gerak vertikal atas, kecepatan benda semakin lama berkurang, dan pada saat
mencapai titik tertinggi, benda berhenti sesaat dan pada saat itu kecepatan benda 0. Kemudian benda akan berbalik arah dan kembali ke tanah. Nah, itulah jenis gerak, macam-macam gerak. Yang terakhir, yang ketiga, itu gerak vertikal ke atas, yang rumusnya kita turunkan dari gerak lurus berubah beraturan. Nanti episode selanjutnya kita akan memberikan contoh soal-soal dari gerak vertikal ke bawah dan gerak vertikal ke atas beserta pembahasannya. Oleh karena itu, jangan lupa ikuti terus channel Mulyana Ini Terpadu. Jangan lupa juga di subscribe, like, komen untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.